kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi disiplin ilmu sosial, konsep ekonomi. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Aquilina Konokobesi. Saya selaku pemateri pertama dan teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Rili Intan Kuabalu. Saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama lengkap saya Futilina Boyberet sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Argorita Devancevalo sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Fiandra Melani Yudini Raja sebagai pemateri 5. Selamat menyaksikan. Kata ekonomi pertama kali digunakan oleh Xenophon, seorang ahli filsafat Yunani. Istilah ekonomi terbagi atas dua kata, oikos dan nomos. Oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang artinya aturan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah atau cara pengelolaan rumah tangga. Sedangkan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia atau tiap-tiap rumah tangga atau masyarakat memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang ada disebut sebagai ilmu ekonomi. Jadi, dalam ilmu ekonomi sendiri, kita berbicara bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan mereka. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa sumber daya yang ada di sekitar kita sudah banyak, namun sifatnya cenderung pada sifat terbatas dan merujuk pada kelangkaan. Sedangkan kebutuhan manusia cenderung tidak terbatas. Jadi, untuk menghadapi hal tersebut diperlukan adanya pertimbangan efisiensi penggunaan sumber daya. Hal inilah yang menjadi kajian ilmu ekonomi. Ruang lingkup ekonomi pada dasarnya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum, ruang lingkup ekonomi terdiri dari 3. Yang pertama ada kegiatan konsumsi, yang kedua ada kegiatan produksi, dan yang ketiga ada kegiatan distribusi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan di mana menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya yaitu untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Contohnya yaitu seseorang membeli nasi goreng untuk ia makan. Nah, di situ individu tersebut membeli nasi goreng lalu ia makan atau konsumsi secara langsung untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai guna barang dan jasa agar bermanfaat bagi konsumen. Tujuannya untuk menyediakan barang dan jasa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, petani menanam padi lalu dijual ke pasar. Di situ petani tersebut telah menyediakan barang atau jasa itu padi, di mana padi adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat, dan di situ juga petani telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan beras agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Yang ketiga adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar dapat digunakan sesuai kebutuhan. Dan tujuannya yaitu untuk memastikan barang atau jasa sampai kepada tujuan dengan tepat waktu dan dalam kualitas aman. Contohnya yaitu jasa kurir yang mengantarkan paket kepada pembeli. Di situ kurir tersebut harus memastikan bahwa paket yang dia kirim atau antar harus sampai pada pembeli dengan baik, dalam kualitas baik dan tepat pada waktunya. Ada 3 bentuk distribusi. Yang pertama ada distribusi langsung, yang kedua ada distribusi tidak langsung, dan yang ketiga ada distribusi semi langsung. Distribusi langsung yaitu menyalurkan barang, yaitu produsen langsung menjual kepada konsumen. Dan yang kedua ada distribusi tidak langsung yaitu menggunakan perantara, contohnya agen, toko, di mana ini contohnya pabrik minuman menjualnya ke agen lalu agen menyalurkannya kepada warung-warung. Dan yang ketiga distribusi semi langsung yaitu produsen menggunakan media tertentu untuk menjangkau konsumen, contohnya jual beli lewat online.
Baik, ruang lingkup dapat dilihat dari dua cabang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berasal dari kata Yunani yaitu mikros yang berarti kecil. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen individu, perusahaan, industri, komoditas, dan harga. Baik, contoh dari ekonomi mikro yaitu saat harga telur naik, lebih sedikit orang yang membelinya, dan ketika harga telur turun, lebih banyak orang yang membelinya. Baik, selanjutnya ekonomi makro. Ekonomi makro berasal dari kata Yunani yaitu makros yang berarti besar. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada dampak pilihan terhadap tingkat aktivitas ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Contoh dari ekonomi makro seperti kenaikan suku bunga bank yang membuat cicilan atau pinjaman menjadi lebih mahal atau menaikkan harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng. Sekarang kita masuk dalam penerapan konsep ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membentuk pasar yang efisien. Berarti menciptakan kondisi di mana barang dan jasa dapat diperjualbelikan dengan harga yang mencerminkan nilai sebenarnya. Contohnya, pasar online. Di Shopee, pembeli bisa membandingkan harga, kualitas, dan ulasan produk dari banyak penjual. Kedua, menunjang kesejahteraan masyarakat. Menunjang kesejahteraan masyarakat artinya membantu membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, nyaman, dan sejahtera. Baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun lingkungan. Salah satu contohnya yaitu pendidikan gratis, pembantuan sosial, atau fasilitas umum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar mereka dapat dipermudah dalam beraktivitas. Ketiga adalah memenuhi kebutuhan manusia. Memenuhi kebutuhan manusia artinya usaha untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu agar hidup kita bisa berjalan dengan baik dan nyaman. Setiap manusia punya kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Jadi, memenuhi kebutuhan berarti memperoleh hal-hal yang dibutuhkan agar bisa bertahan hidup dan merasa sejahtera. Yang keempat, mendorong sistem produksi. Mendorong sistem produksi artinya membantu atau membuat kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa menjadi lebih lancar, cepat, dan banyak. Dengan kata lain, hal-hal yang mendorong sistem produksi adalah segala sesuatu yang membuat proses pembuatan barang berjalan lebih baik, misalnya dengan alat yang lebih canggih, tenaga kerja yang terampil, atau bahan baku yang cukup. Oke, yang kelima, kita masuk dalam menentukan status sosial. Menentukan status sosial artinya menunjukkan posisi atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Dengan kata lain, status sosial menggambarkan seberapa tinggi atau rendah seseorang dipandang oleh orang lain. Biasanya berdasarkan pekerjaan, pendidikan, kekayaan, atau perannya dalam masyarakat. Sekian penerapan konsep ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual melalui interaksi mereka yang nyata atau potensial menetapkan harga suatu produk atau sekumpulan produk. Dengan demikian, kita dapat memandang pasar sebagai tempat di mana harga ditetapkan. Secara sederhana, pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan interaksi. Pengertian ini mengandung pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Permintaan merujuk pada jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menjelaskan bahwa dengan asumsi semua faktor suatu barang naik, jumlah diminta oleh konsumen cenderung menurun, dan sebaliknya ketika harga turun, jumlah barang yang diminta cenderung meningkat. Ini disebabkan oleh efek
substitusi di mana konsumen mencari alternatif yang lebih mudah, dan efek pendapatan di mana penurunan harga meningkat daya beli konsumen. Untuk permintaan, ketika harga beras naik 10.000 menjadi 15.000 per kilo, banyak yang mengurangi pembelian beras atau mencari alternatif makanan lain seperti singkong. Artinya, kenaikan harga menyebabkan jumlah permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Di sisi lain, hukum penawaran menyatakan bahwa dengan asumsi semua faktor lain tetap konstan. Ketika harga suatu barang naik, jumlah yang ditawarkan oleh produsen cenderung meningkat, karena produsen termotivasi oleh keuntungan yang lebih besar, dan sebaliknya ketika harga turun, jumlah yang ditawarkan cenderung menurun. Contoh penawaran adalah ketika harga cabai di pasar naik, harga 20.000 menjadi 40.000 per kilo. Banyak petani berusaha menjual lebih banyak cabai karena bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Artinya, kenaikan harga mendorong peningkatan jumlah barang yang ditawarkan. Terima kasih. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Harga keseimbangan adalah harga di mana permintaan dan penawaran bertemu, dan kuantitas keseimbangan adalah jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan pada harga tersebut. Jenis-jenis konsep ekonomi yang terakhir yaitu biaya peluang. Biaya peluang didefinisikan sebagai nilai dari alternatif terbaik yang harus kita korbankan saat kita membuat pilihan. Jadi konsep ini menekankan bahwa kerugian dan keuntungan selalu terlibat dalam membuat keputusan ekonomi. Contohnya, jika seorang lulusan SMA memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, maka ia akan dihadapkan dengan berbagai biaya, contohnya biaya kuliah, biaya hidup, serta pendapatan yang seharusnya ia dapatkan selama bekerja dalam masa studinya. Jadi, konsep ini memiliki arti bahwa ketika kita memilih opsi satu, maka kita harus mengorbankan opsi lain yang juga memiliki nilai berharga. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi biaya peluang. Yang kedua, informasi yang tersedia, dan ketiga, keterbatasan sumber daya. Yang nilai subjektif yaitu biaya peluang bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda untuk setiap individu. Artinya, biaya peluang tidak memiliki nilai yang sama untuk setiap individu. Biaya peluang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan, keinginan, serta prioritas setiap individu tersebut. Nah, yang kedua, informasi yang tersedia. Artinya, semakin banyak informasi yang kita miliki tentang berbagai pilihan, semakin baik kita menghitung biaya peluang. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya. Jadi, keterbatasan sumber daya ini artinya semakin terbatas sumber daya yang kita miliki, semakin tinggi biaya peluang dari setiap pilihan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi tentang konsep ekonomi. Kami ucapkan Terima kasih dan selamat siang.